What's up? Balik lagi sama gue Fajri. Kali ini gue bakalan bahas tentang hal yang kalian gamers dan gue yang paling kita tunggu-tunggu selama ini. Yang udah lama kita dikasih teasernya, dikasih ini segala macam yang kalian kita tunggu-tunggu, yaitu adalah reveal PS5 dan game-gamenya yang tadi malam atau tanggal 12 Juni pukul 3 subuh Indonesia bagian Barat itu ada live eventnya. Dan kalian kalau ketinggalan atau kalian belum tahu, kalian bisa tonton video ini dan tahu apa yang bakalan gue bahas. Kita kupas tuntas tentang PS5 yang sudah di-reveal. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, seperti yang kalian ketahui, Sony berencana merilis konsol generasi terbarunya yaitu PlayStation 5 di tahun 2020 ini. Dan akhirnya setelah beberapa kali ditunda karena masalah ini, masalah itu, dan tanggal 12 Juni 2020 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat akhirnya ada live eventnya. Dari sebenarnya di awalnya itu rumornya itu bukan untuk reveal PS5. Event ini tuh bukan untuk reveal PS5, tapi hanya reveal game-game yang dibuat dan dimainkan di PS5. Seperti ya game-gamenya. Lanjut ntar kita jelasin pokoknya game-gamenya. Tapi ternyata kejutan buat kita semua para gamers, yaitu di-reveal lah bentuk dan beberapa aksesoris dari PS5. Yang pertama bentuknya kita ketahui, warnanya udah pasti tahu, yaitu putih biru, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Pokoknya bakalan kita kupas tuntas di video ini. Langsung yang pertama yang mau gue bahas adalah tentang bentuk dari PS5 itu sendiri. Bentuk, warna, dan segala macem yang sudah di-reveal sama Sony. Kalian bisa lihat lah ya, Sony udah lama duluan ngerilis bentuknya controller DualSense atau controller untuk PS5. Kalau orang Indonesia nyebutnya stick lah ya, sticknya untuk PS5. Dan udah di-reveal dengan warna putih dan biru, dengan dominan putih dan ada corak-corak birunya yang menggambarkan futuristik banget. Nah, di bentuknya di PS5 ini kalian pasti penasaran banget dan di-reveal. Bentuknya itu keren banget, gila, kayak kapal tempur, kayak mobil-mobil di masa depan lah ya. Warnanya putih, ada warna birunya, di tengahnya hitam, dan ada lampu LED birunya yang khas banget dengan PlayStation. Warna birunya PlayStation lah ya, khas banget. Dan itu warnanya putihnya keren banget, gila. Ini gue suka banget, futuristik banget, karena emang jujur gue suka banget yang berbau-bau hal futuristik. Jadi gue gila deh, wow banget pas nontonnya, pas ngelihatnya, gila sampai nganga gue, wow. Padahal kalau dari bocoran-bocoran ya kan, kalau dari bocoran-bocoran yang udah bocor di internet, bentuk PS5 itu nggak kayak gitu. Bentuknya itu kayak proyektor atau infocus yang biasa kalian lihat yang dipakai untuk menampilkan gambar, yang biasa kalian di kantor, di sekolah, atau di mana buat presentasi. Tapi ternyata bentuknya gila, keren banget sih, sumpah asli keren banget. Nah, kalau dibandingin sama casingnya, sama bentuknya Xbox Series X, kalian ya bisa lah bedain. Xbox Series X tuh cuma kotak doang, kotak. Ini kan kotak warna hitam, kayak mirip casing inilah, casing PC aja banyak yang lebih keren malah bentuknya. Katanya sih ngomongnya kan itu. Ini gue bukan ngejelekin, nanti selanjutnya gue bakalan bikin video apa sih yang harus kalian beli PS5 atau Xbox Series X, apa perbedaannya, apa ini ya bakalan gue jelasin. Kalau kalian mau video itu tayang, tolong kalian tinggalin like, subscribe, dan komen channel gue. Di komen di bawah kalian itu tim Sony PS5 atau tim Xbox Series X. Kalian komen di bawah, di like juga, dan juga di subscribe, jangan lupa untuk ngebantu channel gua. Lanjut, ternyata PS5 ini di reveal ada dua versi. Bukan versi jelek, bukan versi mahal, versi murah ya. Tapi ya hampir mirip itu, cuma bukan. Yaitu versi original version dan digital version.
Untuk yang original dan digital bedanya hanya yang satu ada 4K Blu-ray drive-nya, yang satu tidak ada 4K Blu-ray drive-nya. Yang digital version, yang original ada 4K Blu-ray drive-nya. Jadi kalian kalau yang penggemar PS atau yang suka main PS, suka main konsol, dan kalian suka beli gamenya yang fisik atau yang Blu-ray, yang contohnya kayak gini. Nah ini contohnya gue MHW yang steel case, contohnya kayak gini, dan suka koleksi game-game fisiknya, atau kalian mau jual lagi setelah kalian bosan, kalian bisa jual lagi. Kalian pasti ngambilnya harus yang original version, karena kalau yang digital version itu nggak bisa pakai Blu-ray drive, dan original version itu ada Blu-ray drive-nya, bisa kalian pakai sebagai 4K Blu-ray UHD player. Jadi kalian bisa nonton film-film yang 4K, yang UHD Ultra HD, yang kalian bisa beli kaset-kaset original yang 4K, kalian bisa setel, kalian bisa nonton di PS5 nanti, dengan tentunya harus pakai TV-TV yang 4K juga. Kalau yang digital version, tentunya buat kalian yang suka download gamenya langsung, atau yang nggak suka nunggu kalau pre-order nyampe gamenya itu lama karena masalah pengirimannya. Jadi kalian dan yang paling penting, kalian punya koneksi kencang, karena game-game PS4 aja kayak yang sekarang ini size-nya itu gede-gede banget. Gimana nanti game-game yang di PS5? Perkiraan bakalan di atas 100 GB kebanyakan. Jadi kalau kalian yang punya koneksi internet kenceng, kalian males nunggu beli ini karena lama nunggu pengirimannya, atau kalian mau main di hari pertama rilis langsung main atau kayak gimana, kalian bisa beli yang digital version, karena kalian bisa langsung beli di PlayStation Store, di PS-nya langsung atau di websitenya, dan kalian bisa download H-2, itu kalian udah bisa download gamenya. Jadi pas rilis kalian bisa langsung main gamenya. Tapi yang kekurangannya adalah kalian nggak bisa pakai ini buat nonton Blu-ray atau nonton film, atau kalian nanti misalkan dipinjemin asetnya sama teman kalian, atau kalian mau jual kalau udah bosen. Itu kekurangannya, kalian nggak bisa jual game digitalnya. Oke, lanjut. Selanjutnya perkiraan harga. Rumor-rumor ya, ini baru rumor, baru kabar burung. Menurut rumor dan kabar burung yang beredar itu, perkiraan harga PS5 yang original version atau yang ada Blu-ray drive-nya yaitu $599, atau sekitar 7-10 juta atau 8-10 juta rupiah lah ya. Gue kurang tahu, tergantung nanti ketika rilis dolar keadaannya lagi melemah sama rupiah atau menguat dibanding rupiah. Dan untuk yang digital version itu rumor, ini masih rumor ya, rumor itu sekitar $499 atau $500 ya, dan kira-kira kalau dalam rupiah yaitu 7-9 juta rupiah. Nah tentunya kalian bakalan mikir-mikir ya harga mahal kayak gitu, tapi tenang aja, karena waktunya masih panjang. Walaupun rilis tahun 2020, kalian bisa nabung. Termasuk gue pun sampai saat ini masih menabung. Asli, gue masih nabung. Dan karena gue pengen beli PS5 ini, kalian masih ada waktu buat nabung, sisihkan 20.000, 10.000 sehari. Insya Allah nanti ketika rilis kalian bisa beli PS5 nya. Lanjut, kita lihat dalemannya sedikit atau hardware-nya dan fitur-fiturnya. Satu hal yang paling disorot di PS5 ini adalah kecepatan SSD-nya dibanding dengan Xbox Series X. Walaupun kalian udah pasti tahu rumor-rumornya atau spek-speknya, kalau PS5 ini beberapa speknya lebih rendah, tapi SSD ini yang paling disorot karena paling berpengaruh dalam game. Dan spek-speknya memang walaupun hardware-nya sama, tapi kecepatan raw speed-nya itu PS5 lebih rendah dari Xbox Series S, tapi SSD-nya jauh lebih cepat PS5 dari Xbox Series S. Makanya SSD-nya ini yang paling disorot. Seperti kata CEO Epic Games juga, dia bilang kalau SSD PS5 itu terbaik di kelasnya. Jadi tercepat, terbaik, pokoknya itu yang paling cepat di kelasnya. Kecepatannya kira-kira mencapai 50 gigabit per second atau 5,5 gigabyte per second. Itu kecepatannya. Gila nggak tuh? Dan ini yang bikin developer game pada seneng,
Kenapa? Karena ya untuk ngeload mapnya, ngeload gamenya mereka nggak perlu butuh waktu yang lama. Yang bikin developer-developernya bilang kalau game-game di PS5 bakal bisa menggunakan atau bahkan bisa menggunakan real time ray tracing. Jadi tidak perlu menunggu lama loadingnya. Apalagi yang paling kesel itu kan kalau kalian main game itu loadingnya lama banget. Apalagi kalau kalian main Monster Hunter, main di PS4 biasa bukan yang Pro, itu loadingnya setiap kita mau masuk quest, kita mau masuk map itu loadingnya lama banget. Apalagi kalau mau masuk ke guiding land itu loadingnya lama banget dan semua terpecahkan di PS5. Nah, kalau kalian penasaran apa sih yang dimanfaatkan game developer dengan fitur ini, kalian bisa ngeliat di trailernya Unreal Engine 5. Di bawah bakalan gua taruh link deskripsinya. Kalian bisa ngeliat gimana cepatnya ngeload game, ngeload map yang sebesar itu tanpa harus loading game. Dan ray tracingnya kalian bisa lihat sendiri, jadi pantulan-pantulan cahaya. Ntar deh, ini bakalan gue jelasin nanti di fitur ray tracing yang selanjutnya. Nah, untuk kecepatan loading gamesnya atau fitur yang memanfaatkan kecepatan speed SSD ini, kalian bisa lihat di trailer game Ratchet & Clank. Kalian bisa lihat bagaimana dia pindah-pindah map tanpa harus loading. Karena banyaknya teleport dia pindah-pindah map tanpa harus nunggu loading, langsung instan muncul mapnya. Itulah dia yang bikin SSD ini sangat bisa dimanfaatkan karena kecepatannya. Jadi bisa dimanfaatkan developer untuk ngeload gamenya sekaligus atau ngeload gamenya banyak tanpa harus loading atau menunggu loading yang lama. Fitur selanjutnya yaitu 3D audio. Nah, kalau fitur ini masih belum jelas kayak gimana. Apakah fitur ini bakalan nanti kita keluar di speaker TV kayak di belakang gua, bakalan jadi 3D audio, atau nanti bakalan keluar di aksesoris headsetnya yang nanti bakalan gue jelasin. Apakah itu keluar buat di headsetnya doang, apakah bisa nanti keluar di TV juga. Dan penjelasan 3D audionya belum ada. 3D audionya tuh kayak gimana, apakah gimananya kita belum tahu. Tunggu nanti event selanjutnya dari Sony dan bakal gua ulas lagi. Nah, seperti yang gue bilang tadi, fitur selanjutnya ini adalah ray tracing. Kalau kalian ngikutin perkembangan PC atau perkembangan game PC, kalian pasti tahu apa itu ray tracing. Bakal gue jelasin sedikit. Ray tracing itu adalah teknologi di mana membuat pantulan cahaya di game itu realistis, yang membuat game itu terlihat seperti dunia nyata realistis. Dimana kalau ada lampu misalkan dari pojok sini enggak semuanya kena, atau enggak gimana, jadi lampunya kena di sini doang, lama-lama meredup di sana, atau pantulan lampu. Jadi seperti ini nih, gue pakai lampu di depan, lampu di kamera mantul ke cahaya itu bisa mantul ke sini juga, walau pantulannya nggak banyak. Jadi nggak, inilah harusnya kan sebelumnya itu pantulannya bakalan kelihatan banyak juga. Nah, kalau kayak gini kan pantulannya nggak kelihatan banyak, jadi lebih realistis. Pokoknya membuat semua game atau animasinya lebih realistis. Kalau kalian mau lihat contohnya juga ada di trailer Unreal Engine 5. Deskripsi ya, videonya kalian bisa langsung tonton bagaimana ray tracing itu. Tapi videonya gue ingatkan dalam bahasa Inggris, dan nggak tahu ada subtitle bahasa Indonesianya atau enggak, karena di video itu bakalan dijelasin banget tentang ray tracing dan kecepatan SSD-nya PS5. Lanjut kita bahas tentang DualSense controller atau controller PS5, atau disebut orang Indonesia kayak gue bilang tadi, stick PS5. Dari bentuk dan warnanya kita udah bisa lihat kalau ini futuristik banget seperti yang gue bilang tadi, karena ini udah di reveal dari awal dan warnanya putih, biru. Bahkan ada yang bikin video mock up yang bisa ini ada layarnya, ada apanya, ternyata itu bukan. Jadi ini seperti stick controller PS sebelumnya, tetapi untuk ukurannya lebih besar, lebih gede lah ya, lebih besar, dan warnanya putih. Biasanya kan di controller sebelumnya kalau controller utamanya pasti dikasih warna hitam. Nanti kalau kita beli controller baru, kita bebas milih warna apa yang mau kita beli. Yang seperti kalian tahu, karena DualSense ini udah di reveal duluan, ada beberapa fitur yang sudah ada di media sosial, di media yang sudah dijelasin. Yang mau gue jelasin di video ini adalah yang haptic feedback atau haptic trigger. Jadi haptic trigger ini biasanya haptic ini itu ada di iPhone. Biasanya iPhone dia punya engine haptic sendiri, haptic engine.
haptic feedback, haptic trigger ini tuh apa sih, Dri? Nah, fitur ini itu membuat sensasi kita dalam bermain game bakal ngerasa ada feedback atau getaran mengikuti kejadian apa yang ada di dalam game. Jadi di stick kita nanti, di control kita di DualSense bakalan ada getar kayak gimana. Ini belum tahu kayak gimana, pokoknya jadi lebih ada feedbacknya ke kita. Jadi nggak sekedar getar-getar kayak di kontrol-kontrol sebelumnya. Tapi semoga aja fitur ini bakalan bagus dan bakalan bisa dikembangkan oleh developer gamenya buat disambungin ke kontrolernya. Lanjut, kita bahas aksesorisnya sekarang. Aksesoris yang udah di reveal barengan di live event kemarin. Ya, gue bilangnya kemarin ya. Di live event kemarin. Yang pertama adalah charging dock. Charging dock ini sebenarnya udah nggak aneh karena di sebelum-sebelumnya udah ada charging dock. Walaupun ada yang buat dari first party dari Sony atau ada yang buat dari third party. Third party itu maksudnya dari perusahaan-perusahaan lain yang bikin charging dock. Termasuk gua ini di PS4 gua di sebelah sana pakai charging dock. Nah, itu dia. Jadi nggak aneh kalau charging dock itu, cuma yang membuat spesial adalah ya tampilannya. Sony nyamain tampilan charging docknya dengan PS5 dan DualSense-nya dengan warna putih futuristik dengan ada khas biru PlayStation dan warna hitamnya, jadi terlihat futuristik. Next, Pulse 3D wireless headset. Nah, ini dia yang gue bilang tadi di fitur 3D audio. Apakah nanti fiturnya ada di headset ini doang atau bisa muncul ke TV juga? Headset sebenarnya dari konsol sebelumnya Sony udah ngeluarin juga, ada kalau di PS4 ada gold headset, ada platinum headset. Jadi nggak aneh, tapi yang membedakan di sini adalah 3D Pulse atau Pulse 3D. Ini udah di trademark, tulisannya ada trademarknya Pulse 3D. Jadi bagaimanakah 3D ini nanti bekerja di headset ini? Apakah nanti setelah kita pasang? Ini termasuk yang gold ya. Ini gue lupa nih headset gue nih yang PS ini gold atau platinum headset. Dan udah lama juga. Nah, apakah nanti di Pulse 3D headset ini bakalan dia getar serasa kita nonton kayak di bioskop 3D? Dia bakal ada getarnya, rumble-nya atau kayak gimana nya? Ataukah suaranya doang yang surround sound yang mengelilingi kita? Kita belum tahu karena belum ada penjelasan tentang 3D audio dan Pulse 3D headset ini. Lanjut, media remote. Nah, remote ini bukan buat main game ya, tapi ini nggak terlalu penting buat gamer. Ini itu buat kalian yang mau multimedia di PlayStation kalian, di PS5 kalian nonton. Contohnya nonton film Blu-ray, nonton Netflix, nonton YouTube, kalian bisa menggunakan media remote tersebut. Dan ini nggak terbatas, sepertinya ya, ini nggak terbatas untuk di original version aja, digital version juga bisa, cuma dia kan nggak bisa nyetel Blu-ray player atau film Blu-ray, tapi kalian bisa nonton Netflix atau YouTube langsung dari PS-nya dengan menggunakan remote itu. Lanjut, HD kamera, bukan 3D kamera ya, tapi HD. Gue bingung karena HD itu kan hitungannya masih 720 pixel, 720p. Kalau Full HD itu 1080p. Kenapa ditulisnya masih HD? Apa yang spesial? Karena kamera ini nggak terlalu spesial. Dari zaman konsol-konsol generasi sebelumnya juga udah ada kameranya. Di PS4 ada kamera juga, PlayStation kamera buat kita main VR atau buat kita ya begitulah. Nah, kamera ini apa yang spesial kita nggak tahu. Apakah bakal nanti resolusinya lebih tinggi di kamera itu walaupun tulisannya HD tapi nanti bisa 4K, atau nanti ada sensor titik-titiknya seperti kayak di Kinect-nya Xbox untuk ngebaca gerakan tubuh kita, untuk bisa scan 3D badan kita. Kita belum tahu karena belum ada penjelasannya. Kita tunggu live event selanjutnya. Last but not least, yaitu adalah game-game yang diumumkan di live event kemarin untuk dimainkan di PS5. Ini gila. Sebenarnya banyak banget gamenya dan gila sih. Gue dari dulu kenapa milih PS itu, curhat sedikit. Kenapa gue lebih milih PS itu dibanding Xbox atau Nintendo? Karena game-game eksklusif PS yang gila dan gak bisa dimainin di platform lain. Mau di PC, apalagi di Xbox atau di Nintendo kan gak bakal bisa. Itu hanya eksklusif di
PS dan game-gamenya gila banget. Nah, beberapa game udah diumumin, gue bakal ngasih contoh 3 aja yang game yang kira-kira gue suka banget dan bakalan langsung gue beli. Bukan berarti game-game yang lain gak terlalu suka, tapi ini yang bener-bener wajib banget langsung gue PO, gue beli. Yang pertama, langsung aja, yaitu Spider-Man Miles Morales. Dia, kalian tahu lah, di Spider-Man di PS4 sebelumnya aja gamenya, gameplaynya, grafiknya kayak gimana. Grafiknya gila coy, dengan hardware PS4. Emang PS4 udah realistik banget, tapi dengan PS4 aja itu udah gila banget. Bagaimana dengan hardwarenya PS5? Kalian coba pikirin kayak gimana. Dilihat di trailernya, detailnya keren, gameplaynya makin smooth. Di PS4 aja itu 30 fps. Bagaimana kalau kita mainin Spider-Man di 60 fps? Grafiknya nambah keren. Kalian bayangin gimana tuh, gak gila? Gila. Jaminan ini bakal gue PO. Kalau gue udah punya PS5-nya itu pasti kalau gue nabungnya udah selesai. Oke, lanjut. Yang kedua adalah game Horizon Forbidden West. Game ini adalah sequel atau lanjutan dari game Horizon Zero Dawn di PS4. Yang gamenya aja di PS4 sama kayak Spider-Man tadi. Gamenya gila banget, grafiknya, gameplaynya smooth, walaupun 30 fps, grafiknya gila banget. Open world-nya seru banget. Kalian kalau tahu game Horizon Zero Dawn pasti seneng, apalagi dengan game lanjutannya. Semoga aja ceritanya, itu yang gue bikin ini, ceritanya nggak terlalu atau nggak kalah dari Horizon Zero Dawn. Semoga aja Horizon Forbidden West ini lebih baik dari Horizon Zero Dawn. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Resident Evil Village atau Resident Evil 8. Kalian pasti udah tahu lah, gue ini fansnya seri game Resident Evil. Kalian pasti udah tahu karena gue udah record dan kalian udah nonton di channel gue. Kalau kalian yang belum nonton channel gue, silakan kalian browse di channel gue game-game sebelumnya. Dan Resident Evil 8 ini bakal mengusung tema yang sama, yaitu first person shooter, mengikuti seri sebelumnya yaitu Resident Evil 7. Tapi feeling gue sih ini ceritanya bakalan nyambung, atau enggak, kalau walaupun enggak nyambung nanti bakalan kayaknya sama-sama nyerempet ceritanya Resident Evil 4. Salah satu game yang gue suka juga, seri Resident Evil yang gue suka juga. Kita pakai Leon kan waktu itu, namatin SD dan segala macem yang ada di desa udah terjangkit dengan bioweapon atau virus jenis baru. Nah, apakah nanti di Resident Evil 8 ini, Resident Evil Village ini bakalan tentang pedesaan yang seperti itu juga? Kita nggak tahu karena belum di-review lagi. Kita tunggu trailer-trailer selanjutnya dari Capcom. Oke, itulah kira-kira apa yang bisa gue simpulkan dari live event PS5 tadi malam atau kemarin. Karena saat record ini tadi malam gue nontonnya jam 3 subuh. Sebenarnya game-gamenya nggak itu aja, banyak. Ada Hitman, ada Ratchet & Clank, ada Godfall, dan lain-lain, ada Gran Turismo dan lain-lain. Tapi gue biar mempersingkat video ini, yang game-game yang paling gue rekomendasikan aja. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah luangin waktu kalian, luangin kota kalian ini. Kalian bisa cek semua trailernya ada di YouTube-nya PlayStation. Bakalan gue cantumin di deskripsi di bawah. Makasih. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen. Kalian mau beli PS5 ini atau enggak? Atau kayak gimana? Atau kalian lebih milih Xbox? Atau kalian lebih milih PC? Kalian komen di bawah. Tapi jangan berantem. Di like juga, di subscribe, itu yang paling penting. Di share ke teman-teman kalian yang buat tahu rangkuman dari live event PS5. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.